Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi. Saat ini saya sedang berada di kebun kelengkeng. Ini ada dua fase. Yang fase pertama yaitu kelengkeng yang sudah buahnya sudah mulai agak besar dan kemarin kita sudah selesaikan pembungkusan. Ini satu lagi fase yang baru jadi buah. Ini penyerbukan yang sangat sempurna. Nanti ini kita perlakukan, kita semprot dengan insek supaya tidak ada ulat-ulat yang menyerang. Dan yang kita akan bicarakan pagi ini adalah ini yang lebih besar, yaitu kelengkeng yang sudah sebesar kelengkeng lebih besar lagi. Ini kelengkeng sekitar 2 minggu yang lalu sudah kita lakukan pembungkusan ya. Pembungkusan ini menggunakan bungkus bekas bawang putih biasanya. Bawang putih, dan sekarang juga harganya sudah mulai naik ini karena imbas sulitnya bahan baku plastik. Oke, yang jadi pertanyaan adalah kadang-kadang petani kelengkeng setelah melakukan pembungkusan, udah kelengkeng kita biarkan begitu saja. Itu satu hal yang untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, tapi berdasarkan kita yang sudah menggeluti kelengkeng sudah lebih dari 5 tahun, maka walaupun kelengkeng sudah dibrongsong, ini dibrongsong ya atau dibungkus, maka harus ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah satu, pengendalian hama. Jadi walaupun sudah dibungkus, kadang-kadang masih ada ulat ya, hama yang menyerang, yang menyebabkan nanti kalau nggak kita semprot, kita kendalikan, maka buah akan kering. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa biji ya, buah akan kering. Kemudian yang kedua, hama kutu putih ya, kutu kebul yang biasanya menyerang dan dibarengi dengan serangan jamur hitam ini, jamur jelaga ini. Nah, ini menyebabkan satu, buah kelengkeng tidak akan tumbuh optimal, dan kedua, kualitas kelengkengnya akan jelek karena berwarna hitam dan jorok dan kotor. Biasanya pembeli kurang begitu suka. Nah, ini jamur jelaga ya kayak gini nih yang sudah ini. Yang hitam-hitam ini biasanya dibarengi dengan ada kutu putih. Kutu putih dia mengeluarkan cairan yang mengandung gula, dan sisa-sisa gula itu akan menimbulkan tempat jamur tumbuh dengan bagus. Jadi kita harus kendalikan itu. Yang kedua, ini adalah buah yang masih di dalam pertumbuhan. Jadi yang harus diperhatikan, kalau memang nanti curah hujannya kurang, maka harus dilakukan penyiraman. Kalau tidak, dengan banyaknya lebat buah seperti ini alhamdulillah cukup lebat. Nanti pertumbuhan buahnya itu kecil-kecil, apalagi pohon yang tumbuh buahnya lebat seperti ini. Ini seperti ini. Nanti kalau penyiramannya kurang, maka buah tidak besar optimal. Jadi dia hanya kecil, dan itu nanti tidak laku di pasaran, tidak laku. Dan walaupun laku mungkin masuk grade C ya, grade C. Ya, grade C harganya sangat murah sekali, tidak mengimbangi daripada biaya produksi itu. Kemudian juga, nah ini yang lebih parah, karena beban tanaman itu berat, maka tanaman itu dia juga punya proteksi ya. Jadi dia korbankan buah-buah, sehingga buah yang ada menjadi pertumbuhannya buah tidak maksimal dan kering. Buahnya akan kering. Apalagi posisi dibungkus seperti ini relatif panas ya. Suhunya relatif tinggi dan buahnya akan kering. Nanti saya akan tunjukkan buah yang perawatannya kurang. Kebetulan ada di kebunnya kawan seperti itu. Jadi beliau terlalu sibuk sehingga tidak perhatikan, buahnya kering dan akhirnya tidak bisa ditanam dan tidak bisa dikonsumsi. Dan yang fatal adalah tanaman bisa mati. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan itu. Oleh sebab itu, untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan buah mencapai ukuran maksimal supaya dapat grade A, itu adalah satu dengan penyemprotan insek,
Yang kedua harus diperhatikan juga penyiraman apabila musimnya agak kemarau atau curah hujannya kurang. Nah, yang ketiga adalah memberikan nutrisi tambahan. Ada satu pupuk yang sudah kita berikan, pupuk standar pada saat sebelum pembungaan. Tetapi pada saat pembuahan seperti ini kan kelembabannya cukup tinggi di dalam kurungan ini ada beberapa yang rontok ya. Nah, ini karena kelembaban tinggi dan dia suhunya agak naik. Jadi kita berikan satu pupuk organik yang memang untuk mendukung, memacu pertumbuhan tanaman, terutama buahnya, dan membuat buah manis. Yang kedua juga ada satu larutan, satu pupuk yang kita berikan, itu yang membuat supaya buah itu tidak rontok. Jadi kita akan bisa berikan sekaligus satu insek, kedua pupuk yang kandungannya cukup lengkap, kemudian yang ketiga penguat, jadi penguat buah supaya tidak rontok. Dengan cara-cara seperti ini maka kita akan dapatkan satu produk buah kelengkeng yang prosentase terbesarnya itu adalah masuk grade A, sehingga harganya dihargai sama pengumpul, konsumen itu harganya relatif tinggi dan rasanya akan lebih manis. Jadi yang kita berikan itu kalau bisa pupuk dan lain-lain itu yang organik. Kecuali insek saya masih menggunakan insek yang konvensional lah, yang biasa, sintetik. Jadi seperti ini. Jadi dengan menjaga tanaman tetap sehat, walaupun berproduksi dia bisa tetap berkembang, mempertahankan dirinya, tidak ngedrop pada saat buah, dan pada musim berikutnya akan menghasilkan buah lagi. Jadi tidak terlalu lama untuk menghasilkan buah. Ini seperti ini sudah berbuah. Ini sudah mulai pentil-pentil lagi. Dan ini adalah kanan kirinya yang cukup banyak buahnya. Ini. Jadi pupuk ini pupuk cair yang kita berikan. Yang pertama untuk mendukung pertumbuhan buah, yaitu pupuk yang mengandung asam amino. Jadi AOS amino. Ini super bokasi AOS amino. Ini pupuk yang akan kita berikan supaya buah berkembang dan tumbuh maksimal. Kemudian yang kedua ini Vitomic punyanya kapal terbang, nggak apa-apa saya sebutkan, dan ini bukan sponsor ya. Jadi memang ini yang saya pakai. Ini bisa dibeli di online. Ini Vitomic supaya buah tidak banyak rontok. Kemudian untuk inseknya saya pakai ini, insek yang murah. Ini Fastak, sudah cukup bagus. Jadi kalau ditanya dosisnya, untuk inseknya hanya 0,5 cc per liter air. Kemudian AOS aminonya super bokasi, nih pupuk yang sangat lengkap, mengandung unsur hara makro mikro, terutama mengandung asam amino, ada JPT-nya. Ini nanti 4 tutup, jadi 40 cc per 15 liter air. Vitomicnya 1 cc per liter air sampai dengan 3 cc per 1 liter air. Nanti bisa dicampur, kemudian kita aplikasikan, disemprotkan pada tanaman yang sedang berbuah. Ini tidak ada masalah. Nanti penyemprotan dilakukan terutama ke arah daun bagian bawah supaya bisa terserap tanaman. Jadi ini cukup bagus, alhamdulillah. Ini insya Allah 2 bulan lagi akan panen. Nah, ini satu pohon yang bagus sekali, ini sangat bagus. Ini kalau nanti tidak dirawat dengan bagus, maka dia akan mengeras dan banyak yang rontok. Nah, ini kalau rawatan bagus, kita lihat di ininya tidak ada rontokan, ini tidak ada rontok. Nah, biasanya kalau rawatannya kurang bagus, banyak yang rontok. Ini ada yang rontok satu biji.
Nah seperti ini kalau rawatan nggak bagus, nanti dia akan rontok, banyak yang rontok. Karena apa? Stres, ada panas, karena dikukup ya, di brongsong. Pasti suhu di dalam brongsongan itu akan lebih tinggi. Dan apabila kekurangan air, kekurangan unsur hara, maka dengan sendirinya tanaman akan meluruhkan, merontokkan calon-calon buah. Walaupun nanti rontoknya tidak banyak, tetapi itu akan berpengaruh pada kuantitas ya, jumlah produksi dan juga kualitasnya. Ini ada rontok, ada beberapa kalau kita amati ini. Oke, mudah-mudahan konten yang pendek ini dapat menginspirasi, dapat menambah ilmu kita bersama untuk belajar kita bersama untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, tolong subscribe-nya untuk mendukung konten ini. Dan semoga kita kedepannya akan lebih bagus. Terima kasih. Gria Kebun, Juni 2026.